Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung tahap pembuatan wesel 3 jalur. Sekarang kita akan buat tuasnya ya. Ini adalah rel yang kemarin kita ambil atasnya, sisa bantalannya. Nantinya bantalan ini akan kita potong. Kita membutuhkan 6 buah bantalan ya. Coba kita akan potong dulu ya. Alat-alatnya teman-teman tentunya sudah tahu ya. Yang paling pokok adalah cutter ya. Tolong jangan fokus ke guntingnya, itu gunting saya udah patah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Hingga sampai kita pada penghujung pembuatan wesel 3 jalur ini. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Silakan bisa ditonton sampai akhir videonya. Jangan lupa di subscribe dan like-nya, silakan. Untuk pemotongan bantalan ini coba kita percepat ya. Kita membutuhkan 6 buah ya, yang tadi saya sampaikan. Nantinya kita akan tahu 6 buah itu untuk apa kegunaannya. Tambahan untuk pertemuan kali ini adalah bahan seng ya. Ini seng talang ya. Nantinya seng talang itu nantinya kita akan buat pelapis bawah ya. Ini sudah kita dapatkan 6 buah. Coba kita rapikan dulu untuk bantalannya. Kemarin dari India, terima kasih sudah komentar ya. Suruh minta saya untuk menggunakan bahasa Inggris. Nanti saya belajar dulu insya Allah ya. Coba kita cek dulu untuk objek utamanya ya. Ini adalah lidah yang kemarin sudah kita pasang seperti ini. Coba kita balik. Tentunya ada batas ya. Nah, ada yang membedakan antara lidah yang pertama, lidah yang kedua, lidah yang ketiga, dan lidah yang keempat. Kemarin sudah kita bahas. Teman-teman yang belum mengikuti silahkan bisa flashback. Nah, bahasa Inggrisnya kayak gitulah kira-kira ya. Kita akan memotong bantalan tengah itu seukuran 1,2. Coba kita akan ukur dulu 1,2, kemudian kita akan potong di sini. Tidak seperti biasanya dengan durasi kurang dari 20 menit untuk pembuatan weselnya di sesi-sesi yang sebelumnya. Sekarang kita karena tahap akhir spesial 19 menit ya. Mudah-mudahan teman-teman betah untuk mengikuti videonya sampai akhir, oke. Jadi sekarang kita sudah sampai ukuran 1,2 yang tadi ya. Kita akan susun seperti ini cara nyusunnya. Jadi ada 3 bagian bantalan yang nantinya buat satu tuas. Teman-teman yang mau komentar silakan, kritik dan sarannya saya terima, silakan. Jadi jangan ragu-ragu ya. Karena di sini kita itu saling berbagi. Jadi bukan saling menggurui, bukan ya. Tapi kita saling berbagi ilmu. Oke, ini adalah susunan untuk 2 tuas. Ini sudah hampir beres ya. Caranya seperti ini. Tentunya untuk cara-cara pembuatan wesel atau yang lainnya itu teman-teman bisa dapatkan informasi yang lebih dari yang lain, atau dari saya juga informasinya itu banyak ya. Jadi ini adalah salah satu referensi saja untuk membuat wesel atau miniatur kereta api yang lain. Kita akan potong plat sengnya ya, motongnya seperti ini. Kira-kira itu jaraknya itu ya selebar bantalan tadi. Itu bantalan itu lebarnya sekitar 3 mili. Kita membutuhkan 2 ya. Motongnya pakai gunting saja, jadi nggak ada alat khusus untuk memotong plat ini karena ini platnya juga tipis ya. Seperti biasanya untuk senjata pamungkas kita, salah satunya tentunya ini adalah lem super glue. Teman-teman bisa pilih ya, lemnya mau yang tutupnya hijau itu bagus, tutupnya putih juga bagus juga. Silakan. Tapi harus hati-hati. Kebanyakan kalau yang tutupnya putih ada juga yang palsu. Jadi harus hati-hati dalam membelinya ya. Oke, lapisan lemnya sudah kita ratakan. Coba kita tempelkan seperti ini. Bagian tengah dulu yang kita tempelkan. Kita tidak membutuhkan waktu lama ya untuk menunggu lem ini sampai mengering, karena cepat mengeringnya. Sekarang kita ke bagian sisi seperti ini. Baik teman-teman, di box kereta 212 ini banyak sekali yang nantinya kita bahas ya. Ini adalah salah satunya ya, wesel ini. Kita masih bergelut di dunia Rail King. Nantinya ada
Jadi bahan metal juga masih belum kita bahas, mungkin itu masih jauh ya. Nah, rail king juga kalau dibahas juga penjabarannya juga panjang. Ya mohon doanya untuk teman-teman ya untuk subscribe di channel ini supaya kita bisa saling berbagi informasi mengenai dunia miniatur kereta api. Oke, ini tuasnya sudah kita jadi ya. Sudah kita jadikan. Sekarang tuas yang kedua kita percepat saja. Baik teman-teman, sekarang kita akan pasang tuasnya ke lidah ya. Jadi tujuan dari plat yang tadi yang sudah kita tempel itu adalah untuk alat bantu ya. Bahan bantu untuk bagian bawah tuas. Coba kita cek dulu untuk lidahnya. Seperti ini, sebagaimana pertemuan yang sebelumnya kita sudah tahu ya. Kita akan coba tempelkan sekarang. Lapisi dengan lem super glue-nya. Tentu saja di bagian coakan ya, karena coakan itu nantinya kita akan satukan kepada lidahnya. Oke, pelan-pelan coba kita akan tempelkan kepada lidahnya. Coba kita satukan seperti ini. Tentu saja mengikuti lidah ya, lidah yang pertama ya. Jadi yang mepet ke bagian objeknya seperti ini. Kita coba geser-geser dulu untuk tuasnya sampai tunggu sampai mengering. Baik, sepertinya ini sudah mengering ya. Sekarang kita masuk ke bagian tuas yang kedua. Caranya seperti yang tadi. Tempelkan dulu, lapisi dengan lem bagian coakannya, kemudian tempelkan kepada tuas untuk bagian yang kedua. Teman-teman bisa paskan ini. Coba langsung tempelkan saja. Kemudian digoyang-goyang tuasnya. Sama lidahnya juga ikut goyang itu ya. Jadi nggak hanya bakso aja yang goyang lidah, ini juga bisa. Oke, kita tunggu sampai mengering. Cara penempelannya itu memang harus super hati-hati ya untuk lidah dan tuas ini. Kira-kira gesernya tuh seperti ini, goyangan lidahnya seperti ini kira-kira. Netralnya itu ke tengah untuk bagian tikungannya ya. Coba sekarang kita akan satukan kepada rel ujung. Mana rel ujungnya nih? Oke, nantinya geser lidahnya seperti ini. Kalau belok ke kanan, nah ini belok ke kanan, belok ke kiri nanti sebaliknya. Diharapkan untuk elastis ya. Nah, sekarang tahap selanjutnya menyambung rel ujung. Ini dia. Tentunya rel ujung ini didapat dari pemotongan yang awal dulu ya, di tahap yang pertama. Pemotongan rel lurus ya. Coba kita potong dulu bagian sini. Ini adalah sisa relnya, kita potong saja. Karena nanti kita akan satukan. Dan juga nanti kita akan coak juga. Mengikuti wesel 3 jalur ini. Kita akan rapihkan dulu ujungnya. Baik, sekarang kita masuk pada bagian coakan ya. Coakan itu kita ukur dulu jaraknya seperti apa. Kalau sudah ditentukan jaraknya, kita langsung tandai, kemudian kita langsung coak saja. Oke, sekarang kita coba coak. Jaraknya tadi sudah kita dapatkan. Tentu saja gampang ya kalau misalkan menggunakan cutter dengan yang tajam. Jangan lupa teman-teman, kalau cutternya sudah tidak tajam, patahin saja. Karena banyak yang tidak tahu ternyata kalau cutter itu cara ngasahnya cuma dipatahin saja ya. Jadi saya kasih tahu di sini. Oke, ini coakan pertama sudah jadi seperti ini kira-kira. Sekarang kita masuk pada coakan yang kedua. Sebentar lagi kita rapikan dulu. Baik teman-teman, mungkin ada request setelah ini mau buat apa. Rencana saya memang ada dua ya pilihannya. Mau buat kereta sama mau buat wesel Inggris. Tinggal mungkin teman-teman mau request mau yang mana, boleh lah sok. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik ya. Jangan lupa untuk nasihatnya ditunggu di komentar, requestnya juga.
Bagi teman-teman yang pemula dalam membuat wesel ini tentunya tidak langsung jadi ya, seperti ini. Ini perlu teknik yang lama untuk membuat wesel seperti ini. Jadi harus sabar, ekstra sabar dalam membuatnya. Jadi gagal sekali membuat, diulang lagi sampai ya kapan ya, sampai berhasil, sampai berkali-kali. Karena dari kegagalan itulah kita nanti akan dapat pengalaman dan pelajaran yang berharga. Karena bagi saya kalau kegagalan mengenai hal pembuatan wesel atau kereta api atau yang lainnya itu nggak masalah ya. Beda sama kegagalan cinta. Kalau kata Rhoma Irama itu cukup sekali saja. Kalau ini berkali-kali nggak apa-apa. Baik, sekarang coba kita akan sambungkan. Lapisi dengan lem super glue-nya. Langsung di kedua sisi ya. Ya, jangan lupa untuk ditutup lemnya. Sekarang kita satukan sampai mengering nantinya. Ini sudah jadi kita lem ya. Sepertinya ini ada yang perlu ditambal ya. Nah, ini adalah tantangan kita ya. Kalaupun ada kekurangan atau apa, nggak ada masalah. Kita bisa tambal seperti ini. Rangka inti untuk wesel 3 jalur ini sudah jadi. Boleh kita geser-geser lidah sama tuasnya seperti ini untuk menjaga elastisitas. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memasang bantuan. Ini adalah bantalan bantuan menurut saya ya, supaya untuk memperkuat. Dan untuk penempelannya, coba lem dulu. Nah, ini cara pengelemannya seperti ini. Coba kita lihat dulu ya. Kita boleh sambil meniupnya supaya lem pada yang sebelumnya bisa mempercepat mengering. Oke, kita sekarang tempelkan seperti ini. Kita membutuhkan 2, berarti kanan dan kiri. Nantinya kita akan kasih bantalan seperti ini. Hati-hati lemnya jangan sampai kena tuas ya. Kalaupun kena tuas, bisa sambil digeser-geser supaya tidak menempel. Karena tuas sendiri harus elastis. Baik, hati-hati dalam penempelannya seperti ini. Silakan teman-teman dicoba penempelannya. Sambil ditiup-tiup boleh, silakan. Ini sengaja saya zoom ya, supaya memperjelas. Ini sudah jadi. Sekarang coba kita rapihkan lidahnya. Karena kita lihat lidahnya itu kalau seperti ini bentuknya, kereta itu tidak bisa melewati ya. Jadi kita perlu rapikan. Kita coba rapikan ke bagian lidah yang ini dulu, yang lurus dulu. Alhamdulillah 10 menit lebih kita sudah menjalani tutorial ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akan terus lanjutkan sampai beres. Di tahap akhir nantinya itu setelah wesel ini beres, teman-teman bisa menambahkan warna ya. Bisa menggunakan spray ya, cat semprot, bisa juga menggunakan cat kuas. Teman-teman bisa custom sendiri nantinya ya. Atau yang lebih suka realistis untuk relnya, teman-teman bisa beli spidol warna silver yang permanen itu ya. Itu bisa nantinya dicoretkan ke relnya. Jadi relnya itu serasa seperti real ya, warnanya silver atasnya. Itu lebih bagus. Jadi silakan teman-teman bisa kreasi sendiri nantinya ya. Karena di sini yang kita bahas adalah bagian intinya saja. Pewarnaan silakan bisa custom. Ini perapihan sudah selesai untuk bagian kanannya ya. Kira-kira sampai merapat ke bagian sisi untuk lidahnya ya. Ya, seperti ini. Kira-kira kalau memungkinkan belum menempel banget, bisa dirapihkan lagi. Ya, seperti ini. Kemudian kita juga akan
lanjutkan ke bagian yang kiri. Tekniknya juga sama seperti tadi, kita rapihkan. Awal kali pembuatan wesel, teman-teman bisa ikuti video wesel yang pertama kali. Kita itu bahas wesel mengenai wesel kanan dan kiri. Itu adalah langkah awal dalam pembuatan wesel ya. Teman-teman bisa ikuti yang masih baru bergabung dalam pembuatan wesel ya. Oke, ini kita sudah jadi untuk lidahnya. Sekarang kita coba. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu memasang double nantinya lapisan untuk bagian atas. Bagian atas apa? Bagian atas tuas. Kanan kiri tentunya kita lapisi 2 lapis ya. Coba sekarang lem super glue-nya keluarkan. Kita akan lapisi lemnya. Seperti ini kira-kira. Baik, kita akan tempelkan. Setelah agak mengering baru kita potong nantinya. Dari awal sampai akhir pembuatan wesel 3 jalur ini mungkin ada kesulitan dari teman-teman semuanya. Tentunya gampang ya, karena langkahnya juga sudah kita jabarkan semuanya. Tapi jika ada pertanyaan boleh silakan di komentar ya. Nasihat, saran juga boleh silakan. Tapi tolong jangan berkata-kata kasar atau kotor di komentar ya. Nantinya bisa di-kill sama YouTube kan, kasihan. Oke, pelapisan double untuk, nah ini untuk bagian atas tuas kita lanjutkan. Ini sengaja saya zoom lagi ya supaya lebih jelas. Baik, ini untuk lapisan untuk tuas yang bagian depan seperti ini penempelannya. Jadi kita geser dulu ke arah kiri untuk memasang bagian kanan. Kemudian nanti kita akan geser ke arah kanan untuk memasang bagian kiri. Nah, kita geser ke arah kanan. Nah, seperti ini untuk memasang bagian kiri. Ini walaupun di layar itu atas dan bawah, tapi tetap saya menyebutnya kanan dan kiri ya, sesuai dengan wesel yang kita buat. Jalurnya 3 jalur ke kanan dan ke kiri. Jadi kita konsisten pada kalimat kanan dan kiri saja. Oke, ini penempelannya sudah hampir selesai seperti ini. Nah, kenapa sih harus dilapisi untuk tuasnya menjadi double begini? Kenapa? Nah, ini adalah alasan kuat ya sebenarnya. Jadi supaya untuk menjaga ketika kita menggeser tuasnya, supaya menjaga lidahnya itu tidak patah gitu. Jadi ada kekuatan pengganjal. Makanya kita double seperti ini. Tujuannya seperti itu. Oke, sesaat lagi wesel 3 jalur ini kita bereskan ya. Kita tinggal menunggu ini untuk tuasnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan potong bagian akhir dan juga kita akan rapihkan dulu ya. Boleh kita rapihkan tadi karena pemotongannya kurang rapi, teman-teman bisa rapihkan dulu untuk tuasnya kanan dan kiri tentunya. Ini adalah pemotongan yang terakhir, kita potong lapisan atas tuasnya seperti ini. Oke, baik teman-teman, sekian dulu untuk tutorial wesel 3 jalur kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nantinya kita akan ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam di Pokreta 212. Kita lihat dulu reviewnya ya.